Kompetensi dasarnya pengetahuan 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian keterampilan 4.1 yaitu menjelaskan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Berikutnya, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang isinya menggambarkan bentuk suatu objek secara jelas berdasarkan pengamatan sifat, rasa, warna, atau corak objek tersebut. Jadi, teks deskripsi yaitu penggambaran objek secara jelas. Contohnya, jika anak-anak pergi ke tempat wisata, misalnya Candi Borobudur, anak-anak bisa menceritakan apa yang kalian lihat kepada teman-temannya. Misalnya, Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi agama Buddha yang dibangun di kawasan perbukitan. Mengacu pada konsep kosmologi Buddhis, Candi Borobudur diibaratkan sebagai Meru atau gunung yang menjadi penghubung antara surga dan dunia. Candi ini berdiri di lokasi yang dikelilingi gunung-gunung, laut, dan sungai-sungai besar. Borobudur adalah candi Buddha terbesar pada masa abad ke-19, yaitu memiliki luas 123 kali 123 meter persegi. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sesuatu di sini yang dimaksud bisa berupa objek, benda hidup, atau benda mati. Yang kedua, penggambaran dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. Misalnya, indera penglihatan. Nah, anak-anak misalnya melihat bunga yang berwarna merah, bunga mawar ya, bisa menceritakan kepada temannya, bunga itu berwarna merah, bunga itu berwarna putih, dan lain sebagainya. Misalnya lagi, menggunakan indera pendengaran. Teman kalian yang bernama Dewi itu pintar menyanyi, suaranya bagus. Nah, kalian bisa menceritakan kepada teman-temannya, teman saya yang bernama Dewi, suaranya merdu sekali. Nah, itu contohnya. Berikutnya, ciri yang ketiga yaitu memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau menyaksikan sendiri objek yang digambarkan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Contohnya, anak-anak bisa menjelaskan, kalau misalnya menjelaskan objek seorang ibu yang tua renta, bisa menceritakan kepada temannya, saya melihat seorang ibu yang sudah tua, kulitnya berkeriput, warna kulitnya kecoklatan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu ciri-ciri teks deskripsi. Sampai di sini anak-anak sudah paham. Saya lanjutkan. Berikutnya ada tujuan teks deskripsi. Tujuannya yaitu memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin, sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu seperti objek tempat atau orang tertentu.
Contohnya, ada seorang promotor yang bekerja sebagai mempromosikan di suatu tempat wisata ya. Contohnya ini objek wisata di Trans Studio Bandung. Sang promotor tersebut pasti akan menceritakan bagaimana mendeskripsikan bagaimana wahana tersebut, bagaimana tempat wisata tersebut, kemudian harga tiketnya terjangkau apa tidak, pasti diceritakan secara detail. Contohnya, Trans Studio Bandung merupakan salah satu tempat wisata bermain yang terdapat di Kota Bandung, Jawa Barat. Trans Studio Bandung adalah tempat wisata terbesar di Indonesia yang konsepnya berada di dalam ruangan. Berbagai macam wahana permainan dan pertunjukan ada dan bisa untuk dinikmati. Harga tiketnya pun terjangkau, sehingga para wisatawan berkunjung dan menikmati wahana Trans Studio Bandung tersebut dengan sangat bahagia dan menyenangkan. Nah, itu contoh dari mempromosikan objek suatu tempat. Berikutnya, ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya, misalnya hewan. Hewan itu kucing. Kucing itu berwarna putih, matanya berwarna biru. Nah, warna tersebut harus dirincikan secara jelas. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia suka menolong orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, tiap kalimatnya harus berkesinambungan, menceritakan atau mendeskripsikan seorang ibuku. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Contohnya, gunung itu sangat indah, benar-benar mengagumkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya, majas yang digunakan itu majas hiperbola. Misalnya, gedung-gedung di Jakarta itu sudah mencapai langit. Ciri yang kelima, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang ciri yang terakhir yaitu teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya kucingku, ibuku, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan pola pengembangan paragraf. Ada 3. Yang pertama, deskripsi objektif. Paragraf deskripsi objektif adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Contohnya, tadi pagi aku melihat Dewi berjalan sendiri di trotoar. Saat itu ia menggunakan baju berwarna merah muda dan bawahannya rok hitam. Dia tampak berjalan tergesa-gesa seperti sedang mengejar sesuatu. Nah, itu contoh dari deskripsi objektif. Jadi, menjelaskan objek yang dideskripsikan secara detail ya. Deskripsi subjektif. Paragraf deskripsi subjektif merupakan paragraf yang disusun berdasarkan pandangan penulis. Dari berbagai sudut pandang dituangkan dalam paragraf yang merupakan hasil opini pribadi penulis. Contohnya, Ibu Tanti adalah guru paling menyenangkan di sekolah kami. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Beliau memiliki tinggi sekitar 155 cm dengan berat badan sekitar 48 kg. Ketika mengajar, beliau selalu sabar yang disertai dengan candaan khasnya sehingga semua siswa paham. Spasial, yaitu merupakan paragraf yang melukiskan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar tempat tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Contohnya, ruang tamu yang berukuran 9 meter x 8 meter ini sangat nyaman dihuni. Rak buku diletakkan dekat dengan dinding sebelah selatan bersanding dengan sebuah pot berisi pohon anggrek putih yang seakan-akan
menempel dengan tembok yang dicat dengan warna hijau muda. Nah, itu mendeskripsikan sebuah tempat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.